Shalom, damai di hati. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari ini Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Jemaat Tuhan tentunya tetap semangat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena nafas, kekuatan, kesehatan, dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh berada di hari Jumat ini. Oleh sebab itu, kami memohon Bapa, kami akan menunaikan tugas pekerjaan pelayanan kami hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada kami untuk menjalani tugas dan pelayanan hari ini. Bersabdalah ya Bapa kepada kami sekalian, dalam nama-Mu. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita membuka bagian bacaan Alkitab pada hari Jumat, tanggal 25 Februari, di dalam kitab Perjanjian Baru Titus, pasal 1 ayat 15, berkata, "Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis." Itulah bacaan Alkitab bagi kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita akan mendengarkan renungan kita di hari Jumat ini, tanggal 25 Februari tahun 2022, yang berjudul Suci versus najis. Saudara-saudara, suci kata sifat artinya bersih, bebas dari dosa, celah dan noda, murni, kudus, dan saleh. Dan kata najis artinya kotor atau kotoran, jijik, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jelas kedua istilah ini berbeda dan bertolak belakang. Rasul Paulus mempertentangkan sifat-sifat ini untuk mempertegas perilaku mereka yang sungguh melayani Tuhan dalam ketulusan dan dalam keikhlasan. Dengan mereka yang dengan sengaja mempengaruhi jemaat dengan ajaran yang sesat, bahkan dengan tidak malu mengeruk keuntungan pribadi, sehingga ada kelompok orang yang telah terpengaruh dan hidup dalam kenajisan. Saudara-saudara, bagi orang suci semuanya suci, menunjuk pada mereka yang telah dengan setia, tekun melakukan perintah Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus."
Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Hidup dalam kenajisan adalah membiarkan diri dipengaruhi oleh dosa dan mengambil bagian di dalamnya. Roh kenajisan seperti persinahan, pencurian, dusta dan sebagainya. Pernyataan ini disampaikan Rasul Paulus untuk mendorong Titus supaya berani dan pantang menyerah menunaikan panggilan pelayanannya. Saudara-saudara, memilih hidup dalam kesucian dan kemurnian iman adalah panggilan warga gereja termasuk keluarga Kristen. Kita harus menghindarkan diri dari kenajisan dengan terus berupaya menerima pengajaran yang benar serta setia dalam panggilan kita. Selalu mau belajar memurnikan iman melalui berbagai tantangan, rintangan yang diizinkan Tuhan kita alami serta selalu berpikir positif supaya berbuah tindakan atau perilaku hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami lewat bagian bacaan Alkitab, supaya kami hidup dalam kekudusan dan kesucian. Karena Bapa Surgawi telah menebus kami dari segala dosa, dan kami boleh ada saat ini dalam keadaan diberkati dan menjadi biji mata Tuhan. Ketika hati kami, perilaku kami betul-betul terarah kepada Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan berkat-berkat yang Bapa Surgawi curahkan kepada kami. Biarlah hari ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, bagi jemaat-Mu, Gemi Maranatha Paslaten, Tomohon, dan bagi siapapun yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten ini. Tuhan Yesus, diberkati jemaat-Mu dalam segala usaha kerja pelayanan mereka. Diberkati kesehatan mereka Tuhan. Ada yang sakit Bapa pulihkan dan sembuhkan mereka. Baik yang ada dirawat di rumah sakit, bahkan yang ada dirawat di rumah mereka masing-masing. Oh Tuhan, tolonglah kasihani. Engkau lawati dan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bahkan ada juga ya Tuhan, yang dalam pergumulan karena ekonomi, karena usaha bisnis mereka. Tuhan tolong kasihanilah. Pergumulan karena rumah tangga, ataupun relasi hubungan sesama. Tuhan Yesus campur tanganlah dengan mereka, agar mereka bebas dari segala hal yang tidak baik, dan mereka dirukunkan dan disatukan oleh karena kasih sayang Tuhan. Bapa, kami memohon juga Engkau sertai pemerintah bangsa dan negara kami. Lindungi mereka, sertai pemerintah yang ada di pusat, pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara kami ini, di kota Tomohon ini Tuhan, bahkan kami semua, jemaat masyarakat. Hindarkan dan jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit, termasuk di dalamnya pandemi COVID, Omikron. Jauhkan Tuhan itu dalam hidup kami. Pulihkan dan sembuhkan bagi mereka yang terpapar virus Omikron. Berikan kekebalan tubuh kepada kami Tuhan. Sayangi dan kasihani kami.
Jaga dan lindungi kami semua sebagai biji mata Tuhan. Dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga firman yang kita baca dan renungkan tadi dapat kita praktekkan dan terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan terima kasih jemaat Tuhan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Gemi Maranatha Paselatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.